Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgan Triyono Nugraboro dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kewirausahaan RPS 12 sampai 13. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu struktur biaya atau cost struktur dan penerimaan atau revenue stream. Struktur biaya atau cost struktur. Struktur biaya mengacu pada berbagai jenis biaya yang dikeluarkan bisnis dan biasanya terdiri dari biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak berubah terlepas dari jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan biaya variabel berubah seiring dengan volume produksi. Menjalankan bisnis harus mengeluarkan beberapa jenis biaya, baik itu bisnis retail atau penyedia layanan. Struktur biaya berbeda antara pengecer dan penyedia layanan, sehingga akun pengeluaran yang muncul di laporan keuangan bergantung pada objek biaya, seperti produk, layanan, proyek, pelanggan, atau aktivitas bisnis. Struktur biaya, terutama terkait dengan biaya yang dikeluarkan saat mengerjakan tujuan organisasi. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya pembelian, atau mungkin biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga, biaya overhead lainnya seperti biaya transportasi, biaya listrik, dan lain-lain yang perlu dikeluarkan. Konsep struktur biaya dirancang untuk mengeluarkan dana yang kita butuhkan selama proses bisnis segmen tertentu atau untuk bisnis secara keseluruhan. Fokus utama struktur biaya adalah mengalokasikan biaya sedemikian rupa sehingga biaya dapat diminimalkan dan keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Untuk memastikan seluruh pengeluaran dan pemasukan berjalan efisien, Anda harus menggunakan sistem akuntansi terbaik yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan bisnis. Salah satunya adalah dengan menggunakan software akuntansi Accurate Online. Yang kedua itu penerimaan atau revenue stream. Pengertian revenue stream adalah aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan kita. Kita telah membahas bahwa pelanggan adalah bagian penting perusahaan. Dari pelanggan, inilah akan ada aliran pendapatan yang dibayarkan pelanggan kepada perusahaan kita. Dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan kita, tentu harus mempertimbangkan biaya. Dengan demikian, kita memahami aliran pendapatan atau revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, ada dua jenis revenue stream. Yang pertama, sekali bayar. Pada revenue stream sekali bayar atau one time fee ini adalah pendapatan yang bersifat proyek atau sekali saja. Penjualan barang dengan nilai besar merupakan contoh revenue stream one time fee. Yang kedua, langganan. Pada jenis langganan ini, pelanggan akan terus membayar sesuai dengan layanan yang akan digunakan. Berkaitan dengan aplikasi ERP, maka kita juga memiliki dua panjang revenue stream, yaitu satu, pendapatan implementasi. Pada implementasi ERP, ini kita harus membuat riset sampai di mana pelanggan mau membayar sesuai fitur yang mereka mau. Dari informasi ini, kita dapat menyesuaikan alokasi biaya, terutama biaya sumber daya manusia, supaya memenuhi harapan pelanggan dan juga tetap menguntungkan secara bisnis. Yang kedua, pendapatan untuk support dan sewa cloud. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kita harus membuat riset mengenai kemampuan membayar dan juga sampai di mana pelanggan mau membeli layanan kita yang meliputi sewa server cloud dan juga layanan support yang kita berikan. Tentu saja kita harus memperhatikan biaya untuk cloud server dan juga biaya sumber daya manusianya. Jenis-jenis dari revenue stream. Revenue stream yang pertama, transaction revenues. Untuk jenis revenue stream yang pertama, jika dilihat dari bisnis modelnya, adalah transaction revenue. Transaction revenue ini sendiri merujuk pada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Yang kedua, recurring revenues. Kemudian, untuk jenis pendapatan aliran dana lainnya, datang dari recurring revenues. Recurring revenues adalah transaksi berkelanjutan dan tidak dilakukan sekali pembayaran oleh pelanggan. Penerapan contoh revenue stream dalam dunia bisnis. Yang pertama, investasi modal pada aset lain. Yang kedua, melakukan penyewaan aset.
Yang ketiga, menjual barang atau aset yang dimiliki. Yang keempat, menjual penggunaan layanan pada konsumen. Yang kelima, membuka cabang atau mitra. Fungsi-fungsi dari revenue stream itu sendiri yaitu mendapatkan investor, menjalankan bisnis dengan aman, bisa menjadi strategi bisnis, menjadikan pelaku bisnis fokus pada apa yang dilakoninya, dan mendapatkan omset dan profit yang jelas. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.